The secret is that the men in the family can travel in time. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film bertema perjalanan waktu yang berjudul About Time. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga, di mana setiap pria di keluarga tersebut bisa melakukan time travel atau perjalanan waktu ke masa lalu. Namun kemampuan itu tidak bisa merubah sejarah seperti kebanyakan film lainnya, melainkan hanya berpengaruh pada dirinya sendiri. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang menjalani hari-hari dengan bahagia. Keluarga tersebut memiliki dua anak yang bernama Tim dan adik perempuannya yang bernama Catherine. Uncle D, paman yang penuh kasih sayang, juga tinggal bersama mereka. Film ini nantinya akan berfokus pada sosok Tim, pemuda tinggi, kurus, dan memiliki tampang pas-pasan. Selain itu, sosoknya yang pemalu membuatnya kesulitan mendapatkan kekasih. Suatu ketika di malam tahun baru diadakan pesta perayaan di rumah. Semua orang bergembira kecuali Tim, ya karena dia ini satu-satunya lelaki jomblo di rumah itu. Malam itu adalah hari keberuntungan Tim. Terlihat ada seorang gadis tertarik padanya. Namun sayangnya Tim tidak memanfaatkan momen tersebut dengan baik. Berbeda dengan sang adik yang berkenalan dengan seseorang bernama Jimmy kemudian berpacaran. Sit down. Esok paginya Tim dipanggil sang ayah karena ada hal penting yang akan disampaikan, yaitu sebuah rahasia yang diwarisi keluarga mereka secara turun-temurun. Setelah mencapai usia 21 tahun, setiap pria di dalam keluarga ini memiliki sebuah kemampuan khusus, yaitu kemampuan melakukan sebuah perjalanan waktu. Mereka bisa pergi ke masa lalu namun tidak bisa pergi ke masa depan. The secret is that the men in the family can travel in time. Selain itu, perjalanan waktu yang ia lakukan tidak akan serta-merta merubah sejarah, melainkan hanya akan berpengaruh pada kehidupannya sendiri. If it's true, Tim menganggap sang ayah lagi bercanda karena time travel itu tidak pernah ada. Sang ayah menegaskan bahwa hal tersebut nyata dan ia bisa mencobanya. Caranya itu cukup mudah. Yang perlu ia lakukan hanya pergi ke suatu tempat yang gelap, kemudian mengepalkan tangan, pikirkan momen yang ingin didatangi, dan seketika ia akan berada di waktu tersebut. Nah, cara ini sebenarnya mirip seperti yang dilakukan Christopher Reeve alias Superman di film Somewhere in Time yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Hanya dengan memusatkan pikiran, seketika akan berada di waktu yang diinginkan. I mean it, really. Untuk membuktikan perkataan sang ayah, Tim masuk ke dalam lemari, memusatkan pikiran kemudian pergi ke malam tahun baru. Dalam sekejap, saat membuka mata, Tim sudah berada di malam sebelumnya. Tim juga bertemu dengan gadis yang tertarik padanya, kemudian menciumnya. Setelah itu, Tim kembali ke kamar, masuk ke dalam lemari, kemudian kembali ke waktu yang sebenarnya. Tim kemudian bertanya, apakah sang ibu mengetahuinya? Tentu saja tidak ada yang mengetahui kecuali para pria di dalam keluarga. Memiliki kemampuan tersebut bukan berarti sesuatu yang menyenangkan, bahkan bisa membuat hidup menjadi lebih rumit. Sang ayah melarang Tim menggunakan kemampuannya itu untuk mencari kekayaan atau kejayaan. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, tapi ia khawatir Tim akan berakhir seperti pamannya, yang hidup kesepian karena selalu mengejar kekayaan. Lebih baik kemampuan itu digunakan untuk membantunya mencari kebahagiaan sejati, atau memperbaiki kesalahan yang sebelumnya ia lakukan di masa lalu. Atau mungkin ia bisa menggunakan kemampuan itu untuk mendapatkan seorang kekasih. Suatu hari, sepupu dari pacar adiknya yang bernama Charlotte datang untuk berlibur selama 2 bulan penuh. Charlotte adalah perempuan yang sangat cantik dan membuat Tim langsung jatuh hati padanya. Tim, will you do my back? Suatu siang, saat lagi berjemur, Charlotte minta Tim membantunya mengoleskan lotion ke punggungnya. Absolutely. Saking senangnya dan bersemangat, lotion itu malah muncrat kemana-mana. Oh no. Setelah meminta maaf, Tim kabur ke dalam masuk ke sebuah ruangan di bawah tangga. Lalu ia menggunakan kemampuan time travelnya untuk kembali ke waktu sebelumnya. Will you do my back? Sure, just give us a sec. Nah, kali ini Tim berlagak cool dan mengoleskan lotion dengan benar. Menurut analisa Mimin, sepertinya Tim ini udah berkali-kali mengulang momen yang sama agar mengetahui cara yang tepat mengoleskan lotion.
Setiap hari mereka semakin dekat dan menghabiskan waktu bersama. Namun sayangnya hingga masa liburan selesai, Tim tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Dan ia sama sekali belum mengungkapkan perasaannya kepada Charlotte. Di malam terakhir, akhirnya Tim memberanikan diri menemui Charlotte kemudian menyatakan cinta. Last night was a bad idea. Very bad idea. It's a shame you left it till last night. That's very sweet of you. Charlotte sangat menghargai niat baiknya. Namun ia menyayangkan kenapa sih baru berterus terang di saat terakhir dan tidak melakukannya sepanjang ia di sini. Karena menurutnya Tim itu datang terlambat dan malam terakhir tidak akan pernah berhasil. Tidak menyerah begitu saja, Tim pun pergi ke masa lalu untuk mengulang momen-momen penting bersama Charlotte. Jauh-jauh hari sebelum gadis cantik itu pulang, Tim menemuinya lalu menyatakan perasaannya. Charlotte sangat senang mendengarnya. Tapi di luar dugaan, Charlotte malah meminta Tim menunggu dan mencobanya kembali di malam terakhir. Karena menurutnya malam terakhir adalah saat yang sempurna untuk menyatakan cinta. Nah, dari sini kita belajar bahwa hati seorang wanita itu sangat ruwet dan sulit dimengerti. Dan pada akhirnya Tim tetap gagal mendapatkan cintanya. Yang artinya bisa melakukan perjalanan waktu bukan berarti bisa membuat seseorang jatuh cinta. There you go. Spend it all at once. Suatu hari, Tim memutuskan pergi ke London untuk hidup mandiri. Siapa tahu di sana ia bisa mendapatkan seorang kekasih. Sang ayah memberitahunya kalau ia punya teman bernama Om Hari dan Tim diperbolehkan menumpang untuk sementara waktu. Om Hari ini adalah seorang penulis drama dan bersahabat baik dengan sang ayah. Your mum still look like Andy Warhol. Here you go. I'm Rory. Very pleased to meet you. A real thrill. Setelah beberapa hari tinggal di London, Tim memutuskan bekerja menjadi seorang pengacara. Di tempat kerjanya, Tim juga bersahabat baik dengan seseorang yang bernama Rory. 6 bulan pun berlalu. Gak peduli berapa banyak perempuan yang sudah ia temui, ujung-ujungnya Tim itu tetap jomblo dan hanya Rory yang setia menemaninya dalam kesepian. Hingga suatu sore, salah satu rekannya bernama Jay mengajak Tim pijat di suatu tempat. Di tempat tersebut, Tim bertemu dengan seorang wanita bernama Mary. Mereka berdua pun saling berkenalan dan terlihat tertarik satu sama lain. Tim kemudian meminta Mary memberikan nomornya dan berharap bisa bertemu dengannya kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tim merasakan kebahagiaan mulai muncul di dalam kehidupannya dan merasa bahwa Mary adalah cinta sejatinya. Setelah sampai di rumah, Tim melihat Harry baru saja pulang dari teater di mana drama miliknya dipentaskan. Terlihat Harry sangat kesal karena aktor utama yang mementaskan drama miliknya lupa akan dialognya. Dan tentu saja karya miliknya dianggap gagal total. Lalu Tim berkata kalau ia akan mencoba membantunya. Harry pun heran, memangnya apa yang bisa ia lakukan? What are you gonna do? Tim kemudian menggunakan kemampuan time travelnya untuk kembali ke waktu sebelum pertunjukan itu berlangsung. Ia pergi ke teater, menemui para aktor, kemudian meminta mereka agar membaca naskah itu kembali. Karena drama itu memiliki dialog yang cukup sulit dan ia khawatir mereka lupa saat berada di atas panggung. Dan benar saja, aktor utama itu cuma plonga-plongo dan lupa akan dialognya. Tim kemudian pergi mundur sesaat ke waktu sebelumnya lalu menulis dialog yang bisa dibaca aktor tersebut. Dan akhirnya pementasan itu pun berakhir dengan sempurna. Tim sangat senang melihat Om Hari bahagia meski ia tidak tahu bahwa ialah yang membantunya. Namun saat Tim hendak menelpon Mary, anehnya nomor Mary tidak tersimpan. Hal itu mungkin dikarenakan Tim melakukan perjalanan waktu, kemudian menemui Om Hari di saat seharusnya ia bertemu dengan Mary. Jadi, kejadian sebelumnya seolah-olah tidak pernah terjadi. Hal itu pun membuat Tim menjadi frustasi karena merasa bahwa ia telah kehilangan cinta sejatinya. Keesokan paginya, Tim membaca sebuah berita akan diadakannya pameran seni favorit Mary. Ia merasa ada harapan bisa bertemu dengannya kembali, kemudian pergi ke tempat di mana Mary akan datang ke sana. Setelah berhari-hari menunggu, akhirnya Mary muncul di hadapannya. Namun ternyata Mary sama sekali tidak mengenalnya. Your name's Mary. We've never met before. Ia tidak pernah merasa bertemu, bahkan Mary sudah memiliki seorang kekasih. Lalu Tim membantah perkataannya, bahwa sebelumnya ia mengetahui kalau Mary tidak memiliki kekasih.
Bahkan teman perempuannya Joanna juga berpikir kalau Mary memang tidak pernah memiliki teman. Mary kemudian bercerita bahwa mereka sebenarnya belum lama jadian dan bertemu sekitar seminggu yang lalu di sebuah tempat. Jadi memang benar saat Tim pergi ke masa lalu menemani Harry, saat itulah momen ia berkenalan dengan Mary tidak pernah terjadi. Tim kemudian pergi ke masa lalu, ke tempat dan waktu sebelum Mary bertemu dengan kekasih barunya. Gak butuh waktu lama, Tim menemukan Mary kemudian menemuinya. Mary saat ini sebenarnya belum mengenal Tim. Namun tentu saja Tim dengan mudah menguasai keadaan karena ia sudah mengetahui hal-hal yang disukai Mary. So, what do you do? Mary merasa kalau Tim seperti sudah mengenalnya sejak lama. Dan hal itu pun membuat Mary menyukai Tim. Selesai makan malam, Mary meminta Tim mengantarnya pulang dan berharap ia mau menemaninya di rumah. Dan sejak saat itu, mereka berdua melewati hari demi hari dengan penuh keceriaan. Sampai suatu hari, orang tua Mary dari Amerika mendadak datang untuk berkunjung. Karena saking gugupnya, Tim mengucapkan beberapa kata yang tidak pantas sehingga ia harus kembali ke waktu sebelumnya untuk memperbaiki keadaan. Yeah, but no oral sex, I promise you. I beg your pardon? Excuse me? Mary memberitahu kalau Tim adalah kekasihnya dan Tim sudah lama tinggal bersamanya. Ia juga berharap orang tuanya bisa menyukainya seperti ia menyukai Tim. Oh my god, it's Charlotte. Who? Keesokan harinya, Tim dan Rory pergi menonton teater. Selesai pertunjukan, Tim terkejut melihat Charlotte, cinta pertamanya juga berada di sana. My first love. Where? Tim kemudian menemuinya, dan setelah 3 tahun berlalu, ia tidak menyangka akan bertemu kembali dengannya. This is my girlfriend Tina. Charlotte kemudian mengenalkan Tina, teman perempuannya, kepada Tim. Tim salah mengartikan kata tersebut sebagai kekasih. Karena takut membuatnya tersinggung, Tim mencoba memperbaiki keadaan dengan pergi ke waktu sebelumnya. This is my girlfriend Tina. Oh, interpret girlfriend as meaning gay. You should be a little careful with that, by the way. I am gay. Setelah Charlotte mengatakan girlfriend, Tim memintanya berhati-hati, salah-salah bisa bikin orang salah paham. Tapi ternyata Tina mengakui kalau dia I am gay. Karena Tim merasa serba salah, lagi-lagi Tim kembali ke waktu sebelumnya. Tapi kali ini ia memutuskan tidak menemui Charlotte. Tim? Nah, saat Tim dan Rory jalan pulang, tanpa sengaja mereka malah bertemu lagi dengan Charlotte. Meski sebelumnya menghindari bertemu dengannya, toh pada akhirnya waktu jugalah yang mempertemukan mereka. I told Tina to go have dinner on her own. Charlotte kemudian minta Tina, teman perempuannya, pulang terlebih dahulu, lalu mengajak Tim makan malam bersama. Charlotte pun mulai curhat. Seandainya ia bisa pergi ke masa lalu, mungkin malam itu ia akan menerima cintanya. Ia merasa menyesal sudah menolaknya 3 tahun yang lalu. Sayangnya semua sudah terlambat karena Tim sudah memiliki Mary. If we could travel back in time, here we are. Setelah makan malam, Charlotte meminta Tim mengantarnya pulang lalu ngasih kode agar Tim mau nginap malam ini. Inside. Awalnya Mimin mengira Tim bakal mengambil kesempatan tersebut, tapi ternyata Tim memilih setia dan tidak ingin mengkhianati Mary. Setelah sekian lama berhubungan, Tim memutuskan melamar Mary kemudian mengenalkannya pada ayah dan ibunya. After a little bit of thought, to get married. Saat makan malam, Tim memberitahu keluarganya bahwa dalam waktu dekat mereka akan menikah. Tentu saja mereka semua senang mendengar kabar bahagia tersebut. Pernikahan akan dilaksanakan segera karena sebentar lagi mereka akan memiliki seorang cucu. Ya, karena Mary kebetulan udah hamidun 6 bulan yang lalu. Dan beberapa hari kemudian akhirnya mereka berdua melangsungkan pernikahan. Meskipun hari itu hujan turun sangat lebat dan hampir mengacaukan semuanya. You next, Kittle Cattle. I don't know, Uncle D. Setelah sang kakak menikah, Uncle D berharap Catherine bisa segera menyusulnya. Namun Catherine berkata kalau ia belum memikirkan tentang pernikahan karena belum ada laki-laki yang cukup mengerti akan dirinya. 3 bulan kemudian, Posy, putri mereka, lahir ke dunia. Dan setahun pun berlalu. Tim menjalani hari-hari seperti biasa dan ia hampir tidak pernah melakukan perjalanan ke masa lalu. Hari itu, Tim mengundang seluruh keluarga termasuk Om Hari untuk merayakan ulang tahun putrinya. Namun, kebahagiaan mereka harus ditunda saat mendengar Catherine mengalami sebuah kecelakaan. Catherine cerita kalau sebenarnya ia minum terlalu banyak setelah bertengkar dengan Jimmy. Sepanjang berpacaran, Jimmy hanya membuatnya berada dalam kesulitan. Lalu Tim menemui Jimmy, memintanya memberitahu kapan dan dari mana Catherine sebelum terjadi kecelakaan.
Tim akan kembali ke waktu sebelumnya untuk menjemput adiknya agar ia terhindar dari kecelakaan. Setelah berhasil menyelamatkannya, sorenya Tim curhat dengan Mary. Ia mengkhawatirkan keadaan adiknya yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Mary berkata jika Catherine ingin mengubah nasibnya, ia harus bisa melakukannya sendiri. My darling, what's happened? Tim kemudian menemui adiknya lalu bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk membantunya. Catherine hanya pasrah dan mungkin sudah garis hidupnya ia tidak seberuntung yang lainnya. Sebagai seorang kakak yang menyayangi adiknya, Tim tentu saja ingin membuatnya bahagia. Lalu Tim memberitahu adiknya kalau ia bisa melakukan sebuah perjalanan waktu. Namun ia memintanya tidak menceritakannya kepada siapapun. Tim kemudian mengajak adiknya tersebut pergi ke waktu perayaan di malam tahun baru. Tujuannya adalah agar ia tidak bertemu dengan Jimmy yang selama ini selalu menyusahkan kehidupannya. Dan ternyata benar, tidak berkenalan dengan Catherine, Jimmy menggoda perempuan lain, yang artinya Jimmy selama ini hanya memanfaatkan Catherine. Catherine mendatangi Jimmy kemudian memukulnya, sesuatu hal yang seharusnya ia lakukan sejak dulu. Sebelum kehidupannya berubah terlalu banyak, Tim membawanya kembali ke waktu sebenarnya. Sang ayah yang saat itu melihat mereka hanya tersenyum seolah mengetahui kalau mereka datang dari masa depan. Oh my god. Setelah kembali ke waktu yang sebenarnya, Catherine tiba-tiba merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Selain itu, ia juga memiliki ingatan tentang Jay dan ternyata di realitas kehidupan barunya, Catherine terlihat sangat bahagia dengan Jay. I'm so happy. Setelah pulang ke London, Tim sangat terkejut kalau anaknya terlihat berbeda dan berjenis kelamin laki-laki. Hello there, little boy. Tim kemudian pergi ke waktu saat kelahiran putrinya. Ia menemui sang ayah kemudian bertanya apa yang terjadi jika ia pergi ke waktu sebelum bayinya lahir. Sang ayah menjelaskan jika Tim pergi ke waktu sebelum bayinya lahir dan melakukan hal yang berbeda, maka ia akan memiliki anak yang berbeda pula. Karena saat melakukan ritual tanam benih, ketepatan waktu dan spermalah yang menentukan seperti apa bayi yang akan lahir. Yang artinya, perjalanan waktu yang ia lakukan bersama Catherine lah yang menyebabkan perubahan realitas dalam keluarganya. Untuk merubah keadaan kembali seperti semula, Tim terpaksa kembali ke masa lalu kemudian membiarkan apa yang sebelumnya sudah terjadi tetap terjadi. Dan sebagai konsekuensinya, Catherine tetap mengalami kecelakaan. Tim pun menjadi merasa sangat bersalah dan menjaga adiknya sepanjang waktu. Tell me, have you seen Jay recently? Setelah keadaan Catherine mulai membaik, Tim menggodanya kalau temannya yang bernama Jay sering menanyakannya. Meski belum mengenalnya, Tim berkata kalau Jay adalah orang baik dan menyenangkan. Ia juga akan mengundangnya makan malam di rumah dan berharap agar mereka berdua bisa dekat satu sama lain. Setidaknya, Tim masih bisa melakukan sesuatu yang baik untuk adiknya. 2 tahun kemudian, kehidupan mereka bertambah lengkap setelah kelahiran anak kedua mereka. Namun, gak lama kemudian mereka mendapat kabar kurang baik dari sang ayah. Kalau ternyata selama ini ia menderita kanker dan mungkin hidupnya tinggal beberapa minggu lagi. Meski begitu, sang ayah tetap berusaha tegar di hadapan anak-anak mereka, terutama kepada Tim. Sang ayah kemudian memberitahunya sebuah resep rahasia agar lebih bersemangat menjalani hidup. Yang pertama adalah menjalani hari-hari seperti biasa. Kemudian ia bisa pergi ke masa lalu untuk mengulang momen-momen menyenangkan agar membuatnya bahagia. Yaitu kembali melakukan dan merasakan kebahagiaan di masa lalu tentu saja adalah impian semua orang. Kemudian tibalah hari di mana sang ayah pergi untuk selamanya. Dad. Di hari pemakaman, Tim pergi ke masa lalu menemui sang ayah dan berkata kalau ia datang di hari di mana ia meninggal. So that's been the deal. Suatu hari, Mary berkata kalau ia menginginkan anak ketiga. Kehadiran anak ketiga akan menjadi pelengkap dalam kehidupan mereka, namun Tim meminta Mary menundanya. Kelahiran anak ketiga berarti Tim tidak akan pernah bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Karena setelah bayinya lahir, Tim tidak akan bisa pergi ke waktu sebelumnya. Ia tidak ingin mengambil resiko yang menyebabkan perubahan pada anak ketiganya. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian tiba saatnya Mary akan melahirkan. Sebelum hari kelahiran anaknya, Tim pergi ke masa lalu untuk menemui sang ayah. Tim memberitahu kalau Mary sebentar lagi akan melahirkan, yang artinya setelah itu ia tidak bisa pergi ke waktu di mana sang ayah masih hidup. Mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk mengucapkan perpisahan. Sang ayah meminta Tim tidak mengkhawatirkannya karena kehidupan harus tetap berjalan.
Sebelum Tim pulang ke masa depan, sang ayah mengajaknya pergi ke masa kecilnya. Perjalanan itu tidak melibatkan orang lain dan hanya mengulang kembali kenangan mereka di masa lalu. Setelah kembali ke waktu yang sebenarnya, kehidupan berlangsung seperti biasanya. Mereka mulai terbiasa tanpa kehadiran sang ayah. Hari-hari pun berjalan dengan lebih baik. Begitu juga dengan Catherine. Kebahagiaannya bertambah lengkap setelah ia menjadi seorang ibu. Sejak saat itu, Tim tidak lagi melakukan perjalanan waktu dan memilih menjalani hidup berjalan apa adanya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah berusaha yang terbaik dan akhirnya film pun selesai. Film ini seolah memberi pesan bahwa sudah seharusnya kita selalu dekat dengan orang-orang yang menyayangi kita selama mereka itu masih ada. Menyesali yang telah berlalu bukanlah pilihan. Karena kita memang tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan. Itulah alur film About Time. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.